Halo sahabat YouTube, tak lupa saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video pertama kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Bangkitnya Mayit, dan untuk lebih jelasnya langsung saja ya. Diawali dengan dua pemuda mengendarai motor dan menuju ke sebuah desa, tepatnya di Dusun Senyilir, dan mereka adalah Gugun dan Freddy. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh istri si Gugun. Neng! Ah! Neng! Angkang pisan. Betul sana masuk. Kemudian di lain tempat, wanita yang bernama Imas sedang memasak. Namun tiba-tiba dia diganggu oleh makhluk halus. Tanpa disadari, Imas pun dirasuki iblis. Dan tanpa diperlihatkan adegannya, Imas telah menikam ibunya sendiri. Selanjutnya, mereka pun memakamkan jasadnya. Namun Kang Suara tidak terima istrinya ditikam oleh anaknya sendiri. Dan tiba-tiba badan si Freddy gatal-gatal. Dia pun berlari menjauhi pemakaman tersebut. Namun di tengah perjalanan Freddy diganggu oleh iblis, dan apesnya lagi jimat saktinya terjatuh di tempat pemakaman. Dan Freddy pun diganggu secara terus-menerus oleh suara iblis tersebut. Kembali di tempat semula, Kang Suara menceritakan anaknya si Imas, yang ternyata dia bukan anak kandung, melainkan anak yang diambil dari sebuah tempat yang bernama Ringin Lawan, yang mana tempat tersebut adalah tempat pesugihan. Kembali kepada sahabat Kang Gugun, si Freddy yang lama tak kunjung kembali. Akhirnya Kang Gugun pergi untuk mencarinya. Namun ternyata si Freddy sudah tewas tertusuk kayu. Dengan tewasnya Freddy, mereka pun sepakat untuk mengurung dan merantas si Imas, karena dialah penyebab kematian tersebut. Selanjutnya, Kang Suara didatangi oleh iblis yang menyerupai manusia. Namun ternyata hanyalah mimpi. Setelah itu, karena depresi diganggu oleh iblis, Kang Suara tidak terima dan takut menjadi tumbal berikutnya. Selanjutnya, Kang Suara mendatangi tempat Imas dikurung dan berniat untuk membunuhnya. Namun karena pengaruh gangguan iblis, pisau tersebut berbalik arah menikam dirinya sendiri. Dan dia pun tewas. Dengan kejadian tewasnya Kang Suara, Ujang pun tidak terima karena sudah 3 yang menjadi korban. Dan mereka pun sepakat untuk mengembalikan ke tempat asal ditemukannya Imas, yaitu Ringin Lawan. Dan malam pun tiba. Kang Diding tiba-tiba mendengar suara Imas dari dalam rumah. Dia pun mendatangi dan mendekatinya serta meminta maaf. Namun setelah Gugun dan Ujang datang, tiba-tiba Imas berubah menjadi sosok iblis. Tapi tidak seram-seram amat sih. Lalu Ujang memukulnya hingga tewas, dan ternyata dia itu Imas, namun sebelumnya dia menyerupai iblis. Singkat cerita, mayat Imas pun ditaruh di dalam rumah, dan salah satu hansip di dusun tersebut disuruh untuk menjaga mayatnya dengan memberikan imbalan uang. Ini uang buat Mang Nyanyat. Pegang.
Makasih ya, Wet. Sama-sama nih. Saya pulang. Selanjutnya di rumah Ujang, anaknya yang terbangun karena adanya sosok panggilan dari luar. Di sini. Dan ternyata itu adalah sosok hantu Imas, dan ibunya pun menarik anaknya dan berlari masuk. Karena sudah larut malam, si Hansip ini ketiduran. Tetapi karena suasana udara yang sangat begitu dingin, si Hansip pun terbangun. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Karena Hansip itu berlari, Gugun pun melihat mayat tersebut. Dengan sangat mengejutkan, mayat Imas tiba-tiba hilang. Tanpa pikir panjang, dia pun berlari ke rumah Ujang untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah sampai, mayat Imas masih ada. Dan kembali kepada istri Ujang yang tiba-tiba ada yang mengetuk di balik pintu. Setelah dicek, tak satupun orang yang ada. Dan pintu itu pun kembali diketuk. Dengan penuh rasa takut dan penasaran, dia pun kembali membuka pintu. Namun sosok iblis itu sudah di dalam rumah. Selanjutnya, sosok iblis tersebut kembali meneror istri Gugun yang menyerupai Gugun. Kayaknya nih. Karena teror iblis terus berkelanjutan dan meneror warga dusun Senyelir, Pak Dusun pun yang kita kenal namanya Kang Didin akhirnya memanggil salah satu ustadz di dusun sebelah. Setelah ustadz itu datang dan melihat kondisi mayat Imas, ustadz itu menyarankan untuk sesegera mungkin dimandikan karena baunya yang sangat menyengat. Tetapi mayat itu begitu berat sehingga tidak bisa diangkat, dan ternyata di dalam tubuh mayat si Imas ada sosok iblis yang bersemayam. Bismillahirrahmanirrahim. Syarri maulak wa min syarri ghasikin. Setelah Pak Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran, iblis itu pun pergi. Singkat cerita, anak dari Ujang yang bernama Ranti tiba-tiba menari di tengah hutan. Kayak suaranya Teneng sih. Karena kejadian tersebut, Ustadz dan warga datang untuk membacakan ayat suci Al-Quran agar anak kecil si Ranti tersadar dari pengaruh iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dan setelah pagi hari, Ustadz itu pamit untuk pergi mencari petunjuk dari gurunya terkait kondisi mayat si Imas. Sebelum pergi, Ustadz itu berpesan agar warga tidak ada yang keluar setelah maghrib. Selanjutnya, di tempat lain, Kan Gugun beserta istrinya mendatangi rumah tempat mayat Imas untuk mencari petunjuk. Dan mereka menemukan petunjuk, yaitu sebuah foto yang berada di dalam kalung tersebut. Nggak mau kamu kenapa-napa. Setelah itu, malam pun tiba. Dan tanpa sengaja, mainan pesawat kertas Ranti melayang keluar dan terjatuh tepat di samping kaki hantu Imas. Dan Diding menghampiri arwah Imas dan memohon agar Ranti tidak dibawa pergi. Arwah Imas pun mengingat masa lalunya bersama Kang Didin yang begitu baik kepadanya dan menganggap Imas sebagai anaknya sendiri. Di lain tempat, Ustadz pun mendapat informasi dari gurunya, Pak Kiai, dan sesegera mungkin mendatangi alamat yang telah diberikannya. Setelah sampai di alamat tersebut, Ibu Laras pun bercerita terkait kejadian yang menimpa anaknya di masa lalu.
Dan ternyata Marissa, anak dari Ibu Laras, telah dihamili oleh bos dan temannya di tempat Marissa kerja. Hingga pada akhirnya Marissa depresi dan tidak kuat menahan derita yang dialami. Setelah kejadian yang dialami itu, Marissa pun pergi dari rumah ibunya dalam keadaan hamil dan tak pernah kembali lagi. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba muncul seorang bayi di depan pintu rumah ibunya dan memiliki pesan yang bertuliskan, dan pada akhirnya bayi itu pun dibawa ke suatu tempat yang bernama Ringin Lawan dan diambil oleh sepasang suami istri, sebagaimana yang kita ketahui di awal film tadi. Yang mengambil yaitu Kang Suara bersama istrinya. Kembali ke cerita awal, Ustadz itu pun meminta cara kepada Ibu Laras untuk melepas ikatan arwah Imas dengan kutukan iblis tersebut. Ustadz dan Ibu Laras pun menuju ke Ringin Lawan. Dan di tempat lain, Gugun bersama istrinya juga menuju ke Ringin Lawan. Dan mereka pun tiba di Ringin Lawan. Selanjutnya mereka menancapkan obor guna untuk mengetahui batas waktunya di alam gaib. Di saat Ibu Laras memasuki alam gaib, Ustadz pun membantunya dengan doa. Dan di saat itulah obor yang ditancapkan mulai padam satu persatu. Di alam gaib, Ibu Laras mengajak Imas agar kembali ke dunia. Namun iblis itu mengganggunya. Dan pada akhirnya, berkat bacaan ayat suci Al-Quran dari Ustadz, iblis itu pun ditaklukkan. Namun Ibu Sarah dan Imas tetap terkurung di alam gaib dan mereka pun tewas. Dan film pun berakhir.